Semangat pagi! Pagi luar biasa. Oke, kembali di Bedah Buku Semanggi bersama saya Juwita dari tim Sales Project dan dua rekan saya ada Saya Tata dari Customer Service. Saya Daniel Ken dari Divisi Marketing. Oke, pada kesempatan hari ini kita mau bahas sebuah buku tentang perubahan. Jadi bukunya ini berjudul Atomic Habits ya, karya dari James Clear. Nah, di sini kita akan membahas mengenai komitmen pada perubahan. Ada beberapa poin menarik dari buku ini yang akan kita kupas. Yang pertama itu adalah mengenai perbaikan atau perubahan. Nah, perubahan ini dalam satu poin pertamanya, beliau berstatement bahwa perbaikan itu jika dikerjakan dengan persentase hanya 1% saja, itu akan membawa impact yang luar biasa ke depannya, seperti itu ya. Jadi akan terasa maknanya dalam jangka panjang. Padahal kalau kita tahu kepengennya berubah itu kan yang cepet banget ya. Misalnya aku kepengen berubah jadi cantik, aku kepengen berubah jadi pinter kayak gitu ya. Semua itu maunya instan. Oh ya, kayak Indomie rebus. Indomie aja masih direbus. Nah, kayak gitu sih, semua orang menghendaki sesuatu untuk berubah itu instan. Nah, tapi di buku ini beliau memiliki statement bahwa 1% saja ya, 1% saja itu akan memiliki dampak yang luar biasa dan jangka panjang. Nah, gimana nih menurut Mbak Tata dan menurut Mas Daniel tentang statement dari buku Atomic Habits karya James Clear ini relate nggak dengan kehidupan nyatanya kita? Apalagi kalau dihubungkan dengan dunia pekerjaan profesi ya. Bapak Daniel? Kepada Bapak Daniel dipersilahkan. Nah, kalau kita lihat statementnya itu kan kadang kita kalau mikirin goal, misalnya kita disuruh nyari subscriber 100.000 gitu kan, ini kan 100%-nya 100.000 kan. Nah, kalau kita mikir langsung 100.000 itu kayaknya langsung, waduh capek, aduh pegel gitu kan. Enggak kan bisa beli subscribe-nya. Iya. Kalau mau instan. Iya, kalau mau instan. Cuma kan ini belum tentu berkualitas kan. Iya, benar. Subscribernya. Nah, itu kan pasti. Yang pasti nggak berkualitas. Iya. Ya. Jadi nggak organik gitu loh. Nah, ini kita cari yang organik, subscriber yang organik. Nah, Nggak organik apa malas bayar ya Mas? Kayaknya malas bayarnya murah tapi lumayan. Apa lo budget ya? iya. Lo baca. Oke, terus. Nah, itu kan susah. Pasti mikirnya langsung susah gitu. Nah, itu langsung kayak kita ngerjain itu nggak semangat gitu. Tapi kalau kita fokus sama prosesnya, setiap hari cicil 1%, setiap hari cicil 1%. Nah, itu pasti akan nggak kerasa gitu. Dalam 1 bulan kadang, ternyata udah sampai melebihi ini targetnya. Gitu. Nah, gimana caranya untuk mencapai 1% itu? Biasanya kita harus bikin plan dengan target per hari itu 1% gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya sistem atau plannya dulu, kita mencapai goal itu pasti akan terasa berat banget. Stres duluan ya Mas, stres duluan ya. Mending nggak usah dikasih goal kali gitu. Iya, nggak Tapi gitu sih. tapi kalau misalkan kita ada goal itu jadi misal nih tahun ini kita ada planning, tahun ini nikah nih. Kan kita nggak mikirin yang cuman di acara nikahnya doang kan. Yang mau nikah kan mesti ada Budget. terus ada kita nabung buat itu gitu kan. Jadi dengan plan itu kita bisa jadi semangat sih, cuman kita juga harus fokus ke prosesnya gitu nggak sih maksudnya? Iya. Berarti ini istilahnya kita mencicil ya, mencicil satu langkah kecil gitu kan ya, untuk sampai pada goal kayak gitu. Ada ini nggak sih dalam bikin plannya itu ada termin waktunya nggak? Misalnya kita tetepin goalnya ini akan tercapai di misal menikah tadi ya, di 2024 akhir kayak gitu. Kan ini ada terminnya nih. Nah, 1%-nya itu teman-teman bikin plannya ini gimana untuk sampai ke goalnya 100% ini, apa di prorate atau dalam melangkahnya itu, dalam berjalannya itu nanti bisa ganti ganti cara ya, ganti metode kayak gitu. Kalau kita relate sama kerjaan sih, misalnya kayak yang tadi subscriber itu ya, misal per hari ini kita follow sekian kayak gitu. Abis itu dievaluasi nggak sih di perjalanannya itu, nutut nggak sih 2024 akhir bisa achieve sampai 100.000 subscriber gitu, bisa nggak ada perubahan di dalam metode yang digunakan? Kalau itu sih mesti ya, maksudnya dalam proses itu kan kita harus melihat
melihat situasi dan kondisi kan. Kita nggak mungkin yang harus saklek di aturan atau cara main kita gitu aja. Di perusahaan pun yang udah jelas-jelas ada peraturannya, itu pun masih bisa dikatakan ada sisi-sisi fleksibelnya untuk melihat dari situasi dan kondisinya kan. Jadi yang disesuaikan gitu kan. Nah kalau misalkan kita cuma saklek ke situ, terus habis itu kita ngikutin cara yang itu, tapi kita nggak bisa maju, ya buat apa gitu kan? Oke. Kalau kita sih gitu ya Mas Daniel ya. Iya pasti. Sebagai anak muda nih kita kan, ya mohon maaf ya Bu. Kita. Iya, oke. Jadi teman-teman dalam hal ini setuju ya bahwa kita ibaratnya itu mencicil ya. Ibaratnya itu kita mencoba dengan beberapa metode trial error dulu, tapi tetap fokus pada sasarannya, pada goalnya kayak gitu. Waktu itu akan melipat gandakan apa yang kita masukkan. Dalam hal ini kebiasaan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman sudah mengerjakan plan-nya seperti itu ya. Nah, ini akan menjadikan waktu itu sebagai sahabat gitu. Nah, tapi kebiasaan yang buruk itu akan menjadikan waktu itu sebagai musuh gitu loh ya. Agar mendapatkan perubahan bermakna, kebiasaan perlu dipertahankan cukup lama. Gimana nih? Kok bisa waktu itu jadi sahabat atau waktu itu jadi musuh? Itu sebenarnya gimana sih? Korelasinya di aktual kehidupan nyata, waktu kita ingin melakukan perubahan itu, relate-nya di sisi mana nih? Yang pertama kalau saya pribadi sih mesti sadar dulu. Sadar itu sadar akan waktu, sadar akan situasi dan kondisi, terus sadar akan apa yang kita punya, itu kan perlu ya. Misal saya sendiri di GS itu kalau misalkan datang grep gitu ya, misal pagi udah ada yang minta visi, ada yang minta ini, ada yang minta ini gitu kan ya, kok barengan ya, kita akhirnya kan saya diam dulu, terus diatur dulu kan, maksudnya kita butuh sadar dulu lah kita ini gimana ya. Nah sama seperti waktu sih, kalau kita nggak sadar dulu ini harus mana yang jadi prioritas, harus mana yang bisa dihandle nanti, itu kan semuanya nanti bakal rancu ya. Kalau saya sih. Jadi pinter-pinternya gimana kita manage waktu gitu kan ya, supaya waktu ini nggak jadi bumerang gitu ya. Betul. Supaya nanti pas gilirannya kliennya ini yang ngechat tadi minta jawaban, minta penyelesaian, itu kita sudah bisa ngasih sesuai harapannya dia gitu. Jadi kita mapping dulu mana yang mau didulukan kayak gitu ya. Jadi dari tugas tadi kita mapping dulu dalam rentang waktu 1 hari ini Mbak Tata bisa proyeksi sekiranya dari 10 task tadi mau selesai di jam berapa, mana yang high priority, mana yang low priority kayak gitu ya, sehingga waktunya jadi bersahabat gitu, bukan jadi bumerang. Ntar sore-sore waktunya ditagih sama user, wah belum semua kerjaannya gitu ya. Iya, karena kita nggak sadar terus kayak mana ya tadi ya, mana ya kayak gitu loh. Maksudnya itu pengalaman saya sih ya. Ya kurang lebih sama sih ya kayak Mbak Tata bilang tadi, harus sadar dulu ya. Semua itu dimulai dari mindset kita dulu. Kalau misalnya kita nggak terbiasa disiplin gitu kan, kita planning hari ini ngerjain apa gitu kan, itu pasti kayak berasa dikejar banget gitu. Iya benar-benar. Itu kalau kita terbiasa disiplin, itu kalau kita ngerjain sesuatu berasa nggak dikejar banget gitu. Jadi semua berasal dari mindset. Karena ada tanggung jawab ya, tanggung jawab diri sendiri terhadap waktu yang kita miliki, kita menghargai gitu ya. Jadi waktunya jadi sahabat, jadi teman. Bener ya. Karena juga ada kan Bu, customer itu yang dia nggak mau tahu orang aku udah kirim kok loh. Kamu tuh di sini kita ada proses, sistemnya tuh ada ya. Maksudnya ada antrian, terus kita belum input. Itu bagian dari waktu juga kan? Iya benar. Kayak loh aku loh udah kirim tanggal segini. Ya mohon maaf, kita kan maksudnya ada udah merancang sedemikian rupa kan, mohon maaf karena memang sebelumnya sudah ada antrian kan gitu. Jadi pentingnya sadar dan manage waktu tuh di situ ya kayaknya. Jadi kayak ngerasa lebih tenang gitu loh kerjain apapun, sekalipun kayak dimanapun dar. Ini gimana? Kan mesti apalagi sales ya. Kita beda ke sana sini gitu kan? Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya buat siapa aja yang mau berubah, sebenarnya waktu itu bisa dijadikan sahabat, tergantung gimana kita manage-nya. Gitu ya, dengan sekian banyak tugas, seabrek tugas, target dari Mas Daniel yang 100.000 1 juta sekian followers ya.
kalau misalnya kita bisa manage dan itu masih masuk akal ya. Jadi metode atau apapun itu yang kita gunakan harus tetap masih masuk akal ya. Insya Allah itu bisa gitu ya. Jadikan waktu ini bersahabat. Jadi agar kita mendapatkan perubahan yang bermakna dalam arti itu akan jadi habitnya teman-teman ya. Jadi kalau Mbak Tata terbiasa mendefinisikan tugas-tugasnya sesuai dengan rule-nya, nah itu akan jadi habit sendiri gitu ya. Jadi tanpa sadar besoknya dan besoknya lagi jadinya akan seperti itu gitu kan. Oke, poin ketiga itu adalah melupakan sasaran, fokus pada sistem. Nah lalu kita menyediakan waktu yang cukup untuk merancang sistem. Jadi sebenarnya perubahan ini teman-teman ternyata ada sistemnya. Sasaran itu baik untuk menetapkan arah ya, tapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Sebenarnya tadi sudah sempat kita sounding sedikit ya mengenai sistemnya Mbak Tata, sistemnya Mas Daniel gitu ya. Jadi korelasi dari sasaran sama sistem. Nah itu detailnya seperti apa sih? Apakah dengan sistem yang baik itu pasti akan mencapai goalnya? Apakah dengan sistem yang buruk sasarannya pasti nggak tercapai? Seperti itu, gimana? Ya kayak jadi rentetan yang tadi sih Bu. Maksudnya kan ini nggak bisa lepas ya kalau dari poin 1, 2, 3 tuh. Jadi emang udah kayak sistemnya tadi, misalnya kita sistemnya bagus ya pasti nanti ada hasil lah, sekalipun nggak bagus-bagus banget. Dan misalkan kita sistemnya udah nggak good, terus kita mau mencapai untuk ke target itu mau gimana dong? Kalau boleh tahu nih, Mbak Tata dari divisi customer service, goals-nya apa sih untuk timnya Mbak Tata nih? Nah kayak gitu untuk sekarang ya 2023, pasti kemarin sudah setting goal dong di awal tahun gitu ya. Goalnya apa nih? Misalnya apakah di tahun ini, misalnya tahun lalu ada sekian komplain yang tidak bisa teratasi sekian, kemudian di tahun ini diminimalisir lagi atau bagaimana? Salah satunya mungkin baca contoh aja. Kalau itu biasanya kan kita ada chatbot itu kan ya, ada chatbot ya. Itu. Nah itu sebenarnya penting juga sih untuk kepuasan pelanggan ya. Kita pastinya kan customer service. Cuman di situ kita nggak bisa yang gerak hanya customer service aja. Jadi kita melibatkan customer support. Jadi misalkan nih biasanya kan ada hardware atau software yang saya kurang paham gitu kan, butuh dari customer support gitu kan. Biasanya juga dari teman-teman teknis ya. Saya juga biasanya telepon Mas Daniel gitu kan untuk nanya ini gimana nih gitu kan. Nah tapi kita ya bener itu tadi, kalau saya sih nggak bisa jalan sendiri ya kalau yang lain nggak mendukung. Apalagi sistem di perusahaan itu sangat mempengaruhi. Jadi misal kita udah bener-bener nih dituntut untuk kepuasan pelanggan ya kan, tapi dituntut untuk kepuasan pelanggan tapi ditambah dengan job desk yang lain. Nah itu kalau ibu sendiri gimana? Efektif nggak kayak gitu? Jadi sebenarnya kan kita fokusnya ini kepada user ya, kepada pelanggan ya. Tapi ada beberapa job desk lain di luar situ yang bikin fokusnya kita ke distract, bisa jadi kayak gitu kan ya. Nah, jadi kan proporsi penempatannya waktunya kita pasti ada dong presentasi yang teralihkan ke hal yang lain seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti kan metodenya ini harus dibenahi nih, harusnya seperti itu kan. Jadi dihilangkan dulu. Kalau kita mau fokus ke sana, ke pelanggan ya kita fokus ke sana dulu, seperti itu sih ya. Harusnya demikian. Jadi pada dasarnya fokus pada sistem ini dilihat efektif nggaknya sih Mbak Tata. Menurut saya sales ya, bisa jadi untuk sales sekarang kebijakannya misal nih contoh kita harus canvassing minimal 10 visit per hari seperti itu. Tapi kan ada analisa tuh ya, ada analisa dari report progresnya teman-teman dengan canvassing 10 kali per hari, satu bulannya satu sales itu ada 10 kali 30 hari ada 300 calon gitu ya. Nah ini yang masuk dari yang kategori cold warm sampai yang bisa deal itu berapa. Nah ini efektif nggak kalau misalnya kita mau ganti metode seperti itu, diganti dengan sistem yang canvassing tapi tidak harus turun. Nah kalau turun misalnya ada biaya-biaya lain-lain kan jatuhnya di cost juga gitu kan ya. Kalau misalnya kita online, by phone dan sebagainya, by Zoom kayak gitu kan. Nah itu kita perhitungkan efektivitasnya kayak gitu sih. Jadi metode ini dalam perjalanannya untuk menuju goals ini juga bisa masih untuk dievaluasi lagi. Harusnya kayak gitu sih Mbak Tata.
Jadi efektif enggaknya kan kita kan nggak tahu ya, nyesuaiin kondisi tadi kan. Seperti itu. Kalau Mas Daniel gimana Mas Daniel? Sebagai marketing online ya, atau marketing digital ya? Apa Mbak Daniel? Nah, kalau di digital marketing ini kan biasanya kita fokusnya itu branding, terus sama bikin konten. Nah, kalau kita bikin konten itu kita di tahun lalu itu fokusnya itu kita bikin konten yang ngikutin yang viral-viral. Nah, follow yang viral ya? Iya, yang viral-viral itu kayak gini. Kalau di kita itu kurang ngangkat banget gitu. Nah, jadi di tahun ini kita ganti metode. Dengan goal yang sama, kita ganti metode. Nah, kita pakai jasa-jasa endorser gitu. Kita selip-selip ke orang-orang yang channel YouTube-nya Mbak Liliana, contohnya gitu ya? Kayak gitu. Nah, jadi jika kita set goal, terus kita punya sistem udah ngerancang, tapi kalau sistem ini dirasa kurang efektif, itu ya kita cari sistem baru, kita rubah, kita modif gitu. Kita tes lagi apakah ini efektif atau enggak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Ya, berarti setuju ya bahwa kita harus fokus ya menyediakan waktu yang cukup untuk merancang sistem. Karena sebenarnya sistem ini adalah tools untuk mencapai ke target atau ke goalnya, seperti itu ya. Oke. Poin selanjutnya itu di sini sebenarnya ada statement ya. Summary-nya adalah bahwa masalah yang terjadi itu jika kita tidak terlalu memikirkan sasaran. Jadi sebenarnya di sini tuh kita digiring opininya untuk fokus pada proses gitu ya. Apapun itu sasarannya, apapun itu goals-nya, kita fokus pada proses. Itu tadi supaya kita tidak perubahan ini instan ya. Kalau instan ya nggak lama, nggak mengakar gitu ya. Dan kalau kita prosesnya ini meski hanya kecil-kecil, 1% pun kalau kita ulang-ulang, otaknya kita ini akan menjadikan itu sebagai satu habit, satu kebiasaan. Akhirnya dengan kebiasaan nggak datang terlambat, sekali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, besoknya tanpa ada reward atau punishment pun kita akan datang tidak terlambat, seperti itu. Berarti sistem itu sudah jalan dengan sendirinya, seperti itu kan ya. Oke, nah masalah yang terjadi jika kita tidak terlalu memikirkan sasaran itu ada 4 di sini. Yang pertama, pemenang dan pecundang itu memiliki sasaran yang sama dan selalu ada gitu ya. Baru ketika menerapkan sistem dengan perbaikan secara terus-menerus itu baru akan melihat hasilnya. Nah, apa bedanya sih pemenang sama pecundang itu? Padahal mereka sama-sama punya sasaran, sama-sama punya plan, sama-sama punya goal yang sama gitu. Yang membedakan dia seorang pemenang atau pecundangnya di mana kira-kira nih teman-teman? Pecundang ini maksudnya loser ya? Loser. Orang yang gagal. Sama pemenang. Nah, bedanya di mana? Sama-sama punya plan, sama-sama masuk di sini mau jadi marketing, omset 3M gitu. Tapi dalam perjalannya waktu yang membedakan apa nih? Plannya sama, Dari goalnya prosesnya sama. Oke, Mbak Tata, dari proses ya. Semua itu nggak terlepas dari proses di dalam hidup ya. Kita hidup menuju mati pun juga ya proses dimana kita mau mati gitu. Dari bayi dari mau remaja. ke surga atau neraka gitu doang kan ya. prosesnya di dunia Jadi takut ini. saya kalau neraka. Kayak gitu. Maksudnya abad saya. Simpelnya gitu kan ya Bapak Daniel ya. Bener. Iya gitu aja. Kan katakanlah pemenang itu di surga gitu kan karena dia rajin ibadah gitu. Aduh, aku kagak Mbak, panas deh. Iya, terus habis itu. Lah pemenangnya ini di neraka karena apa? Dia minum. Terus habis itu judi gitu kan. Nah dari situ kan maksudnya kita yang semua orang bisa memahami lah. Kayak gitu. Jadi harus dari prosesnya itu aja. Berarti semua boleh berdoa setiap pagi ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya. Di hasanah, tapi begitu di kehidupan nyata kita nggak hasanah banget. Nah, iya. Gitu. Iya, itu perbedaannya pada prosesnya. Mas Daniel gimana Mas Daniel? Gak boleh sama. Kurang lebih emang. Jadi aku mau kemana kok? Ya emang gitu ya. Iya, kurang lebih sama sih ya. Karena semua itu tergantung pada orang yang menjalaninya. Betul. Kalau kita planningnya udah matang kan, tapi kalau kita nggak sesuai jalannya, planningnya itu ya jadinya kita pecundang. Gitu. Iya, mungkin gini ya. Plan itu semua orang bisa buat, strategi sukses dan sebagainya.
Tapi yang menentukan itu ketika kita turun, ketika kita eksekusi, ketika kita di lapangan ya. Betul. Kita ditabokin orang, kita dikomplain orang kayak Mbak Tata gitu ya. Itu antara kita menyerah jadi loser atau kita terus jadi winner. Kita mencari jalan keluar supaya kita bisa menyelesaikan dari masalah-masalah yang diterima di CS kayak gitu kan. Gitu pun kalau marketing. Jadi kita nyerah nggak sih sebenarnya pas di luar sana kita bilang, oh produkmu jelek, produkmu ini servisnya kurang bagus dan sebagainya gitu kan. Tapi kita kan selalu mencari cara, bukan kita mengeles ya atau mengelak ya, tapi kita bagaimana mengeduket user kita, calon user kita. Nah mungkin di situ sih yang membedakan kita mau menang, apa kita mau kalah, mau nyerah di situ. Nah mungkin di situ ya, yang dimaksud proses gitu ya, Mbak Data, Mas Daniel ya. Oke, yang kedua meraih sasaran hanya perubahan sesaat. Meraih sasaran hanya mengubah hidup untuk sesaat ya. Jadi itu kontraintuitif dengan perubahan. Ubah sistem maka hasil akan berubah. Mungkin ini relate sama tadi ya. Yang pertama kan apa tadi? Sebelum yang kita endorse ke mereka yang sudah punya channel yang bagus-bagus, kita ngikut ya, bikin konten yang ngikut gitu, yang viral ya. Mungkin musiknya viral dari jogetnya gitu ya, sampai apa gaya itik ya. mungkin hal yang teman-teman mungkin yang masih muda-muda seneng ya, tapi kalau saya jujur yang sudah usia begini oleh TikTok enggak banget. Meskipun contohnya suami ya, aku merasa bukan aku orangnya jaim ya, tapi memang aku merasa nggak etis sih sampai yang seperti itu, apalagi setengah-setengah ya dalam tanda kutip dan lain-lain gitu kan ya. Padahal itu sebenarnya konten marketing gitu loh, tapi sisi etisnya itu saya pertanyakan jujur seperti itu. Nah itu mungkin lebih ke etika. Jadi kalau fokus pada sasaran kepingin ini dengan jalan-jalan seperti itu kita tempuh gitu, ternyata bukan jalannya ya. Jadi sistemnya sama Mas Daniel dirubah, diganti ke endorsement tadi kayak gitu ya. Hasilnya gimana Mas setelah melakukan perubahan sistem ke sana, udah bisa dirasain nggak perbedaannya gitu? Jadi lebih ini sih, lebih efek di brandingnya ya. Jadi kalau dulu kan ngikutin viral-viral gitu kan, kita nggak orang-orang calon customer itu masih belum gitu, belum ini apa, terus produknya ini terpercaya apa enggak gitu kan. Tapi kalau kita udah ganti endorse ke misalnya Maria Riana kemarin ya, nah itu kan orang langsung kayak oh udah ini nih, udah terpercaya nih, ini udah apa namanya, udah pernah dipakai Maria Riana gitu kan. Jadi kita mendapatkan trust gitu loh. Jadi ngaruh banget ke brandingnya gitu. Betul. Meskipun mungkin dari sisi biaya ya, dari sisi cost yang dikeluarkan jatuhnya lebih besar ya, tapi lebih efektif gitu ya. Lebih efektif. Dan impactnya jangka panjang gitu ya. Kalau menurut Mbak Tata gimana Mbak Tata? Sama lah, sama ya. Kita kan anak muda. Oke. Nah, kembali ke sasaran ya. Kenapa kita tidak harus terlalu memikirkan sasaran? Nah, yang ketiga poinnya itu sasaran itu membatasi kebahagiaan kita. Jadi ketika kita jatuh hatinya ini harusnya pada prosesnya, bukan sasarannya. Jadi kalau kita jatuh hati pada proses tuh teman-teman, apapun nanti hasilnya kayak gitu kan ya, kita itu ada kepuasan tersendiri gitu loh. Nih maksudnya gimana nih? Jadi akan rasa puas kapanpun sistem itu berjalan gitu. Soalnya kan ini sih kalau menurut saya, kalau kita terlalu fokus sama goal gitu ya, kayak yang tadi saya suruh nyari 100.000 follower, subscriber. Nah kalau kita mikirin goalnya itu langsung kayak 100.000 gitu kan, stres gitu langsung. Nah jadi apa ya itu tadi. Lebih mencintai prosesnya ya, lebih mencintai joget-jogetnya tadi. Aku joget-joget aja dulu gitu ya, perkara 100.000, berapa ribu ya, nanti prosesnya gitu kan ya. Oke. Berarti ini ya, setia ya, jatuh hati, cinta pada proses. Apapun itu goalnya, mau kita achieve atau enggak, kita komitmen sama prosesnya gitu ya. Jangan mengatakan sama ibu. Enggak ya, gimana ya, karena sama-sama muda lah, jadi ya kurang lebih pendapatnya ya sama lah kita. Iya, oke. Nah, kalau sasaran itu tidak bersesuaian dengan kemajuan jangka panjang, nah membangun sistem ini akan menghasilkan perbaikan tiada akhir. Nah, perbaikan tiada akhir ini kayak mana ya? Dan itu memerlukan komitmen pada proses tadi. Jika sulit mengubah kebiasaan yang ada pada sistem, nah maka kebiasaan itu berulang karena sistem yang keliru. Fokus pada sistem secara keseluruhan. Mungkin di sini bisa dikatakan bahwa kebiasaan yang berulang ini
kesalahan yang berulang itu karena sistemnya yang keliru gitu ya. Nah tadi sudah dikupas juga ya. Kalau sistem joget-jogetnya ini ternyata nggak efektif gitu ya. Nah sehingga harus diganti dengan sistem endorsement. Nah kalau Mbak Tata di JS nih pernah ganti sistem apa nih dari yang dulu kurang efisien, kemudian diganti dengan metode baru yang hasilnya lebih efisien, lebih meminimalisir komplain user gitu. Ada contoh nyatanya nggak Mbak? Biasanya kan kita kalau di chatbot itu pertanyaannya rata-rata hampir sama ya. Cuman kan karena kita di produknya itu banyak. Gitu. Jadi misalnya kita mau balesin yang template mana nih? Dulu kan kita ketik terus apapun yang ditanya kita ketik. Iya. Gitu. Entah itu jam sebelum saya mungkin ya. Jadi kalau sekarang kan udah lebih efektif. Iya. Efisiensi waktunya kita udah bikin kayak note gitu kan. Jadi pertanyaannya apa? Oh ini tinggal di kopas aja. Nah kayak gitu-gitu sih yang lebih. Jadi dibikin template gitu ya. Misalnya ada printer template. ini, masalahnya ini, terus kita bikin template jawabannya Kayak gini ya gitu. Misal nih MC40 yang lama bisa nggak upgrade ke uang yang baru? Kalau yang lama kan nggak bisa. Karena memang dia keluarnya sebelum emisi uang 2022 kan. Nah itu nggak bisa. Gitu. Nah itu ada template-nya sendiri. Jadi lebih gampang sih sebenarnya. Lebih membantu ya? Tapi ya nggak semuanya ya. Saya tinggal kopas-kopas sih kan gampang ya. Oke, berarti paling tidak dengan perubahan metode dari yang awalnya konvensional gitu ya, ketika ada chat masuk ataupun telepon masuk, teman-teman menulis aja gitu ya. Nanti deskripsinya ini hasilnya apa, kita komunikasikan sama tim teknis, kemudian tim TS memberikan jawaban ke user gitu. Nah sekarang ini beda lagi, sudah diubah dengan mengkelompok-kelompokkan ya. Jadi kalau memang kategori printer dengan tipe tertentu, dengan case tertentu, ini sudah pasti jawabannya yang mendekati ini. Seperti itu ya. Nah seperti itu metode yang baru, sistem yang baru dirasa lebih efektif gitu ya. Biasanya kan kita ngejawab juga tuh, tapi sekarang lebih mudah ketika Bapak Daniel atau Mas Eka sudah bikin video di YouTube gitu kan, tinggal share link aja. Oke, ya. Jadi di sisi edukasinya lebih dapat ya. Jadi user diharapkan juga mandiri nih dalam memakai alat-alatnya kita atau produk-produknya kita gitu kan. Dia lebih aware bahwa sebenarnya dia juga harus belajar dong. Masa iya ngandalin CS tanya-tanya terus gitu kan ya, meskipun garansinya seumur hidup ya. Gitu ya. Garansi servis. Garansi servis jangan garansi ditanya gitu ya. Oke. Nah, kayak gitu sih kurang lebih ya pembahasan kita pada sore hari ini. Ada yang mau ditambahkan atau Mas Daniel silakan untuk closing statement. Oke teman-teman, podcast kita sore hari ini kita sudah membahas bedah buku tentang konsep perubahan, bahwasanya berubah itu nggak harus revolusi, berubah yang evolusi ya, sedikit demi sedikit, tetapi kita konsisten, continue dengan perubahan yang kita kerjakan, kita lakukan dengan kita setia pada proses tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Kalaupun nanti pada akhirnya goal itu belum tercapai dengan proses atau plan yang sudah kita kerjakan, nah itu kita paling tidak sudah melakukan perencanaan dan sudah melakukan prosesnya. Apalagi buat mereka yang tidak punya rencana dan tidak setia pada prosesnya, nah apalagi gitu ya. Kita aja belum tentu nyampe nih, sudah konsisten, sudah setia pada proses. Nah apalagi kalau tidak konsisten dan tidak setia pada proses dan tidak punya goal lebih-lebih. Nah harapannya kita semua ke depannya bisa berubah sedikit demi sedikit menuju hal yang lebih baik, dimulai dari hal-hal kecil pada diri sendiri dan secara konsisten. Sekian podcast kita sore hari ini, sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.